Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat pembelajar. Apa kabarnya hari ini? Tetap semangat dan terus belajar. Nah, di video kali ini saya Dina Rizky Amalia akan menjawab tugas belajar di luar kelas hari ke-33. Pertanyaannya adalah mengenai kelas persiapan. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan kelas persiapan? Kelas persiapan di Bimba AIWO ini adalah kelas bagi anak yang baru mendaftar di Bimba AIWO, di mana mereka sebelumnya sudah mengikuti kelas trial. Seperti itu. Kemudian berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam kelas persiapan? Waktu yang dibutuhkan dalam kelas persiapan yaitu 2 minggu sampai dengan 1 bulan. Pertanyaan ketiga, mengapa murid perlu masuk kelas persiapan? Tujuannya adalah agar penyampaian materi tahap persiapan kurikulum baca Bimba AIWO ini bisa lebih efektif sehingga nanti akan berdampak pada meningkatnya minat baca dan kemampuan anak secara luar biasa. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa materi yang diberikan dalam kelas persiapan? Materi yang diberikan dalam kelas persiapan ini meliputi ada verbal huruf, kemudian verbal kata, verbal dikte, dan huruf simbol A, I, U, E, O. Di verbal huruf kita akan mengajarkan anak mengenai huruf verbal A, I, U, E, O, huruf verbal B, D, G, K, M, P, S, Y, dan huruf verbal J, L, N, T, R, C. Untuk yang verbal kata kita bisa memperkenalkan 4 HVK dan 4 HVS. Verbal diktenya kita ajarkan modul dikte 4 HVK dan dikte 4 HVS. Untuk huruf simbol A, I, U, E, O-nya kita ajak anak untuk mengetahui huruf simbol A, I, U, E, O dengan cara menyebut dan menunjuknya, seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa tujuan utama kelas persiapan? Tujuan utama dari adanya kelas persiapan ini adalah agar anak menyukai kegiatan yang ada di dalam kelas persiapan. Jadi anak suka kegiatan verbal huruf, verbal kata, verbal dikte, dan huruf simbol A, I, U, E, O. Tujuan khususnya apa? Tujuan khususnya adalah anak terampil berbahasa Bimba dan terampil menyebutkan serta menunjuk H, S, A, I, U, E, O secara berurutan meskipun anak belum mengenal simbol hurufnya. Seperti itu. Kemudian pertanyaan nomor 7, bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama pada kelas persiapan? Untuk tujuan utama tadi kita bisa melihat memperhatikan sikap dan ekspresi anak, apakah anak bersemangat ketika kita ajak bermain berbahasa Bimba. Kemudian kalau misalnya anak sudah bersemangat, anak senang dan antusias, itu berarti tujuan utama kita sudah tercapai, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mengevaluasi tujuan khusus kelas persiapan? Untuk mengevaluasi tujuan khusus, tadi kan kita bisa memperhatikan apakah tujuan khusus materi kelas persiapan sudah terpenuhi atau belum. Jadi di masing-masing materi itu ada tujuannya. Nah, apakah masing-masing tujuan khususnya yang masing-masing materi itu sudah terpenuhi apa belum. Kemudian kita bisa memperhatikan apakah anak terampil menyebut dan mau menunjuk simbol A, I, U, E, O secara berurutan atau tidak, walaupun anak belum mengenal simbol hurufnya. Jadi sudah bisa apa belum, seperti itu. Jika tujuan khusus, tujuan di kelas persiapan belum tercapai, jadi motivator harus terus membimbing anak dengan mengulangi kembali cara bermainnya sudah disampaikan, apakah sudah menyenangkan atau belum, sampai anak sampai tujuan tujuan utama dan tujuan khususnya tercapai, seperti itu. Kemudian ke-9, apa indikator murid dapat dipindahkan dari kelas persiapan dan kelas lanjutan? Nah, indikatornya adalah kita lihat setelah kita mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khususnya. Jadi ketika anak sudah bisa sudah menguasai materi-materi di kelas persiapan, kemudian sudah bisa menyebut dan menunjuk simbol A, I, U, E, O secara berurutan atau secara acak, berarti anak sudah lulus di kelas persiapan dan siap untuk masuk ke kelas lanjutan, seperti itu. Demikian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.